membahas mengenai kenaikan upah gaji karyawan. Tolong dibuka juga buat bagian finance sama perwakilan karyawan. Baik Bu, nanti akan saya infokan segera mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Halo Mbak. Halo Mbak. Jadi besok pagi ada jadwal meeting bersama owner ya. Nanti kita akan membahas tentang kenaikan upah karyawan. Jadi tolong dipersiapkan ya laporan rencana kenaikan upahnya itu seperti apa. Oke, nanti akan saya siapkan terkait rencana anggaran kenaikan gaji. Oke, baik Mbak, terima kasih. Halo Mbak. Ya, halo Mbak. Besok ada jadwal meeting pagi bersama owner. Jadi saya minta perwakilan dari karyawan untuk bisa ikut meeting untuk membahas kenaikan upah dari karyawan. Oke, baik. Nanti saya sendiri akan jadi perwakilan pada rapat tersebut. Oke, baik Mbak, terima kasih. Hai semuanya, terima kasih sudah hadir dalam meeting ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kemungkinan kenaikan gaji untuk karyawan. Saya ingin mendengar masing-masing dari departemen. Saya mulai dari HRD. Baik, terima kasih Bu. Berdasarkan evaluasi kinerja tahunan, beberapa karyawan sudah menunjukkan performa yang signifikan dan juga dari pihak kami sudah mendapatkan masukan mengenai kenaikan gaji. Jadi menurut saya dalam meeting hari ini baik untuk kita mendiskusikan baiknya kenaikan gaji itu seperti apa. Baik, terima kasih. Bagaimana dari sisi finansial apa pendapat Anda? Baik, terima kasih Bu. Dari sisi keuangan kita perlu memperhitungkan anggaran yang saat ini tersedia. Saat ini kita memiliki margin keuangan yang cukup baik, namun kita perlu mempertimbangkan beberapa pengeluaran besar di kuartal berikutnya. Kami bisa mengalokasikan dana untuk kenaikan gaji, tapi perlu memastikan ini tidak mengganggu ekspor perusahaan. Baik, sekarang saya ingin mendengar langsung dari perwakilan karyawan kalian. Terima kasih Ibu. Tentu dari karyawan kami sangat senang ya dan mengharapkan akan adanya kenaikan upah karena dilihat dari biaya hidup yang semakin meningkat, tentu kita mengharapkan adanya kenaikan upah tersebut. Selain itu, kami juga menghargai setiap usaha dari perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya. Kami juga pasti akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik jika ada peningkatan upah yang akan dilakukan oleh perusahaan. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi intinya kita tetap ingin memastikan bahwa karyawan tetap termotivasi dan merasa dihargai, namun kita juga harus mengelola keuangan secara baik ya dalam perusahaan. Jadi gimana kalau kita mempertimbangkan kenaikan gaji dalam skala yang tetap. Baik, tentunya itu menjadi solusi yang baik. Nantinya dari pihak kami dalam kenaikan gaji, kami akan menilai secara objektif. Kami akan melihat kinerja dari masing-masing karyawan dan kontribusi dari masing-masing karyawan itu seperti apa kinerjanya. Sebelumnya kami sudah melakukan perhitungan anggaran untuk memastikan bahwa kenaikan gaji tahap ini disesuaikan dengan kondisi keuangan juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mungkin kita bisa menaikkan upah per jam sebesar 10% pada tiap golongan, baik golongan 1 maupun golongan 2, yang mana pada wilayah tertera yaitu golongan 1 sebesar 40.000 dan golongan 2 30.000, sehingga pada tahun 2025 upah per jam golongan 1 menjadi 44.000 dan golongan 2 menjadi 32.000. Jika dihitung upah per jam dengan jumlah karyawan golongan 1 menjadi 1.320.000 dan golongan 2 menjadi 2.310.000. Untuk upah total per bulan golongan 1 yaitu 232.320.000 dan golongan 2 menjadi 406.560.000, dan upah per bulan masing-masing karyawan menjadi golongan 1 menjadi 7.744.000 dan golongan 2 menjadi 5.808.000, sehingga dana yang dibutuhkan untuk anggaran tenaga kerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 7.666.560.000
karyawan PT Maju Jaya. Di sini kita dapat melihat data anggaran awal PT Maju Jaya dengan menggolongkan TKL pabriknya pada dua tingkat, yaitu golongan 1 dan golongan 2 dengan jam kerja 176 jam per bulan. Upah per jam TKL masing-masing golongan yaitu golongan 1 40.000 per orang per DLH, golongan 2 yaitu 30.000 per orang per DLH. Jumlah masing-masing golongan 1 yaitu 30 orang, golongan 2 70 orang. Jika kita hitung, maka jumlah karyawan golongan 1 dikali upah per jam dikali jumlah jam, maka hasilnya 1.200.000. Begitupun golongan 2. Kemudian, jika dihitung upah rata-rata total upah sebesar 3.300.000 dibagi jumlah karyawan dikali jumlah jam, yaitu 17.600 sama dengan Rp188 per DLH. Lalu, perusahaan ingin menaikkan gaji sebesar 10% pada tahun 2025, sehingga anggaran yang harus disiapkan perusahaan adalah jika tahun ini golongan 1 upah per jamnya yaitu 40.000, maka 10% dari 40.000 itu adalah Rp4.000. Maka upah per jam tenaga kerja langsung masing-masing golongan pada tahun 2025 yaitu golongan 1 Rp44.000 per orang per DLH dan golongan 2 Rp33.000 per orang per DLH. Jika kita hitung, maka jumlah karyawan golongan 1 dikali jumlah per jam tahun 2025 dikali jumlah jam, maka hasilnya 1.320.000. Begitupun perhitungan pada golongan 2. Kemudian jika dihitung upah rata-rata total sebesar 3.630.000 dibagi jumlah karyawan dikali jumlah jam, yaitu 17.600 sama dengan Rp206 per DLH. Untuk mengetahui jumlah anggaran yang harus disiapkan dengan menghitung total upah per jam dikali jumlah jam kerja per bulan, yaitu 1.320.000 dikali 176 sama dengan Rp232.320.000. Begitupun perhitungan pada golongan 2. Lalu hasil akhir total upah per bulan dikali jumlah bulan dalam satu tahun, maka Rp638.880.000 dikali 12 bulan sama dengan Rp7.666.560.000. Sehingga dana yang harus disiapkan oleh perusahaan adalah Rp7.666.560.000.